illallah, la ilaha 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 illallah. Rasa bahwa dia diawasi Allah. Ada rasa namanya ada ihsan. Tidak ada rasa maka namanya tidak ada ihsan. Amal ihsan itu apa? Amal ihsan itu apa? Setiap pekerjaan, setiap sesuatu baik syariat ada amalnya, thariqat ada amalnya, hakikat ada juga amalnya. Amalnya apa? Amalnya adalah berusaha mentajallikan dan mentajallikan dirinya dengan Allah. Apa itu mentajallikan? Mempersambungkan geraknya dengan sifat Allah yang bersifat Allah basar. Allah melihat, tersambung, connect antara keyakinannya bahwa Allah itu melihat dengan gerak badannya. Terkonek pula sama Allah, pendengaran Allah. Allah mendengar dengan ucapan-ucapan yang ia sebut, kata-kata yang ia katakan, sehingga terkendali katanya. Tidak ada dusta, tidak ada bohong, tidak ada fitnah, tidak ada su'zan, tidak ada dengki, tidak ada mencaci, tidak ada menghina, tidak ada memfitnah dan macam-macam. Kenapa? Karena dia mempunyai rasa, terhubung hatinya, kalbunya dengan sifat Allah yang bernama ilmu. Ilmu Allah, sama Allah, basar Allah, bisa connect dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan hatinya. Bila terkonek, maka itu namanya adalah dia telah berihsan. Mengkonekkan itu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara bertafakkur, dengan cara bertawajuh, dengan cara merenung, dengan cara melatih diri merasa bahwa diri dilihat Allah. Maka amal semacam ini, selesai sholat, selesai baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 100 kali amal tarikat, menung. Namanya apa? Berwukuf, berusaha merasakan bahwa dia dilihat Allah. Itu namanya amal ihsan. Ya Pak ya. Nah, amal ihsan ini baik amal tarikat, berzikir, ataupun amal syariat, ketiga-tiganya bukan perpegangan kita, tetapi perpegangan kita adalah Allah. Berpegang kepada amal, berpegang kepada amal niscaya tidak akan ada nilai ketika amal itu dilakukan bukan karena Allah. Maka orang-orang yang teguh memegang Allah, dia berkeyakinan penuh, dia merasakan bahwa Allah lah yang menggerakkannya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan oleh kamu Muhammad, la yusibana, sekali-kali tidak akan tertimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditakdirkan kepada kami. Maka orang seperti ini pede hidupnya. Dia tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali pertimbangannya adalah Allah. Allah suka enggak saya beramal ini?
Allah reda enggak saya beramal ini? Maka moto hidup orang yang berpegang kepada Allah adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Tuhanku, anta maksudi, dalam seluruh amalku ini yang ku maksud adalah Engkau. Waridhaka matlubi, dalam kehidupan ini redamu yang ku cari. Dia tak mencari reda orang. Sehingga orang yang berpegang kepada Allah inilah orang yang salatnya ikhlas, yang zakatnya ikhlas, yang puasanya ikhlas, yang hajinya ikhlas, yang zikirnya juga ikhlas. Ada orang zikir, ada pula zikir orang tidak ikhlas. Ada pula orang salat tidak ikhlas. Ada. Kenapa? Dia salat karena sesuatu yang selain Allah. Dia berzikir dilihat oleh orang, senang dia keraskan, dia baguskan suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bagus. Tapi dia mengalun-alunkan suaranya, dia memerdu-merdukan suaranya, ada terselip di hatinya ingin dipuji orang. Ini namanya adalah zikir tidak ikhlas. Tapi dia mengalun-alunkan suaranya karena rindu bertemu Allah. Maka ini tentu adalah zikir yang ikhlas. Bukan berarti tidak boleh mengalun-alunkan suara zikir. Kita malah disuruh untuk mengeluarkan suara yang bagus dalam berzikir. Dalam beramal disempurnakan salatnya. Tetapi ketika dia menyempurnakan salatnya, ada terselip dalam hatinya ingin dipuji orang, atau karena orang ramai dia baguskan salatnya, takbirnya dimantapkan, Allahu Akbar. Ini namanya adalah orang yang tidak ikhlas. Wujud dari mengkaji bahwa kita dilarang berpegang kepada amal karena diyakini bahwa bukan amal yang memasukkan kita ke dalam surga, tetapi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah kurnia Allah, fauda Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah. Maka carilah cinta Allah. Maka orang beramal mencari cinta Allah. Maka orang beribadah mencari cinta Allah. Orang berzikir mencari cinta Allah. Jangan dibalik. Kalau gitu biarlah saya dapat cinta Allah saja, zikir-zikir saja saya, biarlah saya tidak sholat, biarlah saya tidak zakat, biar saya tidak berpuasa. Di sanalah letak bencinya Allah kepada kita. Yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah kepatuhan saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kamu tidak diperintah kecuali wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Kamu tidak diperintah kecuali beribadah secara ikhlas. Maka dengan faham bahwa berpegang kepada Allah, semakin kuat ibadah orang bersandar kepada Allah saja. Begitu Pak ya. Termasuk juga dalam amal ini ada namanya amal, kita lanjutkan, amal syariat itu li islahiz zawahir. Sebenarnya amal syariat yang kita kerjakan gunanya islahiz zawahir, memperbaiki, memperindah zahir, memperelok zahir. Adapun amal tarikat memperelok dhamir, hati. Zikir itu memperelok hati. Orang kalau rajin ibadah Pak, ibadah seumpama ibadah salat, puasa, zakat, haji, amal syariat, maka zahirnya akan baik. Sikapnya kepada orang akan terpelihara. Mencuri tak mau, nyakitin orang tak mau, tapi belum tentu hatinya. Ya, tapi kalau dia beramal dengan amal tarikat, hatinya akan baik.
kepercayaannya kepada Allah semakin kuat. Sementara wal haqiqah li islahis sarair, hakikah, amal hakikah ia lakukan gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki hatinya yang paling dalam, yaitu bahwa dia takkan berpisah kecuali dia tidak akan berpisah selama-lamanya dengan Allah. Keyakinannya bahwa Allah semata-matalah yang akan menyelamatkannya, maka kuatlah dorongan dalam jiwanya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya kita agar amal syariat kita, amal syariat, salat, puasa, zakat, haji bisa berpengaruh ke dalam diri kita? Begini nih, kan ada dibaca oleh guru-guru kita di masjid khutbah ayat Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata ada orang salat, perbuatan keji dilakukannya juga, perbuatan mungkar dilakukannya juga. Apa itu perbuatan keji? Dalam bahasa Al-Quran, makna fahsya, perbuatan keji, perbuatan yang menjijikkan. Apa itu perbuatan menjijikkan? Berzina itu menjijikkan, ya. Apalagi lesbian menjijikkan, homoseksual menjijikkan, ya. Ada lagi perbuatan namanya dilarang Allah, perbuatan mungkar, tapi tidak menjijikkan, dengan bahasa menjijikkan. Apa itu? Mencuri, membunuh, mabuk-mabukan, maka kelompok itu namanya perbuatan mungkar. Meninggalkan sholat, kata Allah, siapa yang sholat, sholat bisa mencegah orang dari perbuatan keji, dari zina, perbuatan mungkar, dari mencuri, dari maling, dari apa lagi? Daripada mabuk-mabukan. Kenapa ada orang sholat dia mabuk juga? Kenapa ada orang dia puasa tapi dia tetap aja maling terus, puasa jalan? Ada apa ini? Nah, ini tak berpengaruh amal syariat kepada kita kalau 3 syarat ini tidak kita penuhi. Pertama, kata beliau, islahul jawarih bisalasati umur bitaubah wa taqwa wal istiqamah. Taubat kalau tak sempurna, takwa kalau tidak sempurna, istiqamah kalau tidak ada, maka amal itu tak berpengaruh kepada kita. Allah akan memberikan pengaruh. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka cara yang pertamanya adalah sempurnakan taubat. Orang bertaubat, setiap melakukan perbuatan salah dia baca astaghfirullahalazim. Setiap melakukan perbuatan yang keliru dia baca astaghfirullahalazim. Setiap melakukan teringat dosa-dosanya yang berlalu, dia pejamkan matanya, dia bayangkan dosa-dosanya, dia ucapkan dengan lidahnya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia ucapkan astaghfirullahalazim. Sebelum dia ucapkan, ada perjanjiannya dengan Allah. Apa katanya? Ya Allah, saya berjanji tak akan mengulangi lagi. Saya menyesal, karena taubat tidak sah kecuali apabila ada penyesalan dalam hati. Taubat tidak sah apabila tidak ada janji kita dengan Allah bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Maka yang terpenting dalam taubat itu adalah
menyesal, berjanji tidak mengulangi, baru dilafalkan kalimat Astaghfirullahalazim. Ustaz, Buya, saya cinta sekali dengan kejahatan, saya suka sekali dengan kemaksiatan, saya sudah bertaubat, sudah saya menyesal, tapi tidak timbul penyesalan dalam hati. Tidak ada nyesal. Saya berjanji dengan Allah, tapi hati saya menolak untuk berjanji dengan Allah. Jawabnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai hamba yang ingin bertaubat kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong. Bahwa untuk dapat kita menyembah Allah adalah dengan pertolongan Allah. Untuk dapat pertolongan Allah dengan menyembah Allah. Untuk dapat tolongan Allah dengan beribadah kepada Allah. Untuk dapat kita beribadah adalah dengan pertolongan Allah. Obatnya cuma satu. Apa itu? Berdoa. Sandarkan diri kepada Allah. Isti'anahlah dengan Allah. Baca doa setiap hari. Allahumma inni as'aluka taubah. Allahumma inni as'aluka taubah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepadaku taubat itu ya Allah. Taubat yang sebenarnya itu engkau berikan kepadaku ya Allah. Jangan aku pura-pura lagi bertaubat ini ya Allah. Kita pura-pura dalam bertaubat. Tak ada timbul rasa menyesal, padahal telah melakukan perbuatan salah. Ya Allah, hilangkan kepura-puraan ini. Inni Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'aluka taubah, berikan kepadaku taubah. Mintalah isti'anah kepada Allah terus. Doa orang yang benar-benar bermohon kepada Allah, Allah berikan ke dalam dadanya rasa penyesalan. Allah berikan ke dalam dadanya menepati janji hatinya, kuat jiwanya untuk kembali kepada Allah. Itu namanya taubah. Yang kedua, takwa. Takwa udah tahu kita. Takwa itu ada dua. Takwa dengan makna pertama, lakukan saja suruhan Allah, hentikan saja larangan Allah. Lakukan suruhan Allah semampu kita. Dalam persoalan melakukan suruhan Allah, lakukan semampu saja. Tak boleh memaksa. Umpama disuruh salat, yang penting lakukan salat. Masalah caranya semampu saja. Bagi yang tak mampu berdiri, boleh duduk. Bagi yang berhalangan untuk duduk, boleh berbaring. Tidak bisa lagi mengerdipkan mata, menggerak-gerakkan tangan, boleh kerdipan mata saja. Tak bisa lagi mata dikerdipkan, cukup dengan hati saja. Yang penting salat. Itu namanya takwa. Paksa ibadah itu. Ibadah itu, nafsu itu, kalau tidak dipaksa, dikuatkan, dia akan selalu memperdaya kita setiap saat. Maka paksakan diri untuk sholat, paksakan diri untuk berzakat, paksakan saja. Maka berusaha untuk memaksakan diri untuk beribadah itu, itulah rumus pertama orang akan bisa menjadi orang bertakwa. Yang kedua, menghentikan larangan Allah. Dalam persoalan menghentikan larangan Allah, kita disuruh menghentikan larangan Allah semuanya tanpa semampu kita. Dalam persoalan menghentikan larangan Allah, kita disuruh oleh Allah untuk meninggalkan secara total. Tidak boleh dia mencuri. Dulu saya mencuri
tiap hari. Sekarang belajar dulu, berhenti mencuri ini 2 kali seminggu. Nggak bisa begitu Pak ya. Atau dia biasanya berzina gitu. Dulu berzina tiap hari, sekarang berzina lah nggak sekali sebulan. Nggak bisa, nggak ada. Maka dalam persoalan menghentikan larangan Allah yang qat'i, wajib total berhenti. Mabuk, tinggalkan. Berzina, tinggalkan. Maling, tinggalkan. Yang ketiga, istiqamah. Ibadah itu ada pengaruh bila mana istiqamah. Sama dengan pengajian kita ini Pak. Jika kita istiqamah dengan kajian kita, dari 1 orang akan menjadi 2 orang, dari 2 orang akan menjadi 4 orang, 4 orang akan menjadi 8 orang, 8 orang akan menjadi 10 orang, akan menjadi 100 orang, akan menjadi 1000 orang. Tetap kita istiqamah, karena istiqamah itu akan Allah berikan penilaian yang tiada tara. Istiqamah itu sama dengan kekuatannya dengan 1000 wali Allah. 100 orang, maksud saya 100 orang wali Allah, sama nilainya dengan 1 istiqamah kita kerjakan. Berat, tinggalkan beratnya. Salat malam akan tahu kita bagaimana pengaruhnya kepada kita. Istiqamah aja salat malam. Salat duha akan tahu kita apa fadilahnya, apa efeknya kepada kita, apa fauda yang akan Allah berikan apabila kita betul-betul istiqamah. Maka untuk amal ini baik memperbaiki diri ini, taubat, takwa, istiqamah. Tidak bisa juga kuat kita beristiqamah tanpa kita menyandarkan diri bermohon kepada Allah. Maka didoakan oleh para ulama sufi dengan doanya, Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar engkau berikan kepadaku ya Allah taubat, inabah, istiqamah. Allah berikan juga kepada kita. Maka menyandarkan diri sebulat-bulatnya kepada Allah namanya adalah berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita ada berkah, ada manfaatnya untuk kita bersama. Kita cukupkan sehingga itu dulu. Saya akhiri dengan ucapan maaf dan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.